Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi statistika bagian yang pertama. Pada bagian pertama ini kita akan mengulas tabel distribusi frekuensi. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi yang belum, masih ditunggu ya. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penarikan kesimpulan dari data, dan pembuatan keputusan. Data yang sudah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Data yang berukuran besar umumnya disusun dalam suatu tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita akan membahas yang pertama dulu, tabel distribusi frekuensi tunggal. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu sebanyak 20 kali, diperoleh data permukaan yang muncul sebagai berikut. Dari data ini, kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan bantuan turus atau teli. Biasanya turus ini sering kita jumpai pada saat pemilu. Caranya kita lihat di sini 4, kita masukkan ke angka 4. Kemudian 5 masuk di sini. Dengan cara yang sama, yang lain tinggal kita masukkan. 1 berarti atas sendiri. Kemudian 2 di angka 2. 1 atas sendiri, kemudian 4 masuk di angka 4, 2 masuk di angka 2, kemudian 3, 2 masuk lagi di sini, 5 di angka 5, 3 di angka 3, 4 ini masuk di angka 4, 3 di angka 3, 6 bawah sendiri, kemudian 5, 2, 5 di angka 5, 1 atas sendiri, yang terakhir 6 bawah sendiri. Untuk menentukan frekuensi, kita hitung turusnya. Di sini ada 3, berarti frekuensinya itu 3. Kemudian 2 itu 5 dengan cara yang sama. Untuk 3 di sini yaitu frekuensinya 3, 4 itu frekuensinya 3, 5 frekuensinya 4, yang terakhir 6 ini frekuensinya 2. Kita cek apakah sudah 20. Ternyata kalau kita tambahkan ini 20. Kita lanjutkan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Berikut data berat badan 40 siswa dalam kilogram. Jika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, maka bisa dilihat di sini. Kelebihan data dalam tabel distribusi frekuensi yaitu data lebih mudah dimengerti. Kemudian memudahkan proses analisis data. Bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi, yang pertama yaitu kelas interval. Kelas interval merupakan kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Dari tabel ini, interval kelas pertama yaitu atas sendiri 40 sampai 44. Interval kelas kedua 45 sampai 49 dan seterusnya. Yang kedua yaitu batas kelas. Batas kelas ada 2 yaitu batas bawah atau BB
batas ujung bawah pada suatu kelas. Sedangkan batas atas atau BA, batas ujung atas pada suatu kelas. Misalkan interval kelas kedua yaitu 45 sampai 49. 45 ini merupakan batas bawah, sedangkan batas atasnya yaitu 49. Cara mudah, batas bawah itu adalah bilangan yang di sebelah kiri, sedangkan batas atas itu bilangan yang di sebelah kanan. Yang ketiga yaitu tepi kelas. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi bawah atau TB. Dicari dengan cara batas bawah dikurangi ketelitian data, sedangkan tepi atas atau TA itu batas atas ditambah ketelitian data. Jika data bilangan bulat, maka ketelitian data 0,5. Jika data memuat satu tempat desimal, maka ketelitian data 0,05. Dari tabel ini kita akan mencari tepi kelasnya. Tepi kelas pertama yaitu batas bawah 40 dikurangi ketelitian data, karena di sini bilangan bulat maka dikurangi 0,5. Diperoleh hasil yaitu 39,5. Sedangkan tepi atas itu batas atasnya itu 44 ditambah 0,5 yaitu 44,5. Untuk kelas kedua, ketiga, dan seterusnya caranya sama. Yang keempat yaitu panjang kelas. Panjang kelas itu dicari dengan cara tepi atas dikurangi tepi bawah. Di sini tepi atasnya untuk kelas pertama 44,5 dan tepi bawahnya 39,5. 44,5 dikurangi 39,5 diperoleh dari data tersebut P-nya yaitu 5. Atau bisa juga kita menggunakan cara batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Batas atas tadi 44 dikurangi batas bawah 40 ditambah 1, ini hasilnya juga sama yaitu 5. Untuk setiap kelas ini panjang kelasnya itu semuanya sama yaitu 5. Yang kelima yaitu titik tengah kelas atau XI. Diperoleh dengan cara 1/2 dikalikan batas bawah ditambah batas atas. Dari kelas yang pertama ini 40 itu batas bawahnya ditambah 44 batas atas dikalikan 1/2 diperoleh 42. Untuk kelas kedua berarti 1/2 dikalikan 45 ditambah 49 yaitu 47. Untuk kelas yang lain caranya sama, bisa dicermati di sini. Kita lanjutkan. Langkah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama kita tentukan dulu jangkauan. Jangkauan atau J itu data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua kita tentukan banyaknya kelas atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga menentukan panjang kelas atau P. P sama dengan J per K. Mengingatnya mudah, pajak. Yang keempat menentukan interval kelas. Yang terakhir membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data acak dengan bantuan turus. Contoh, berat badan 40 siswa dalam kilogram diperoleh catatan sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Cara menyelesaikannya kita tentukan jangkauannya dulu. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar di sini 68, sedangkan data terkecil itu adalah 40.
68 dikurangi 40 sama dengan 28. Yang kedua kita tentukan K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N di sini adalah 40. Ini adalah N-nya. Log 40 bisa kita cari dari tabel atau kalkulator. Log 40 itu 1,6. Tinggal kita selesaikan. Diperoleh hasil K sama dengan 6,28. Dibulatkan menjadi 6. Langkah yang ketiga, kita tentukan P. P sama dengan J per K. Tinggal kita masukkan 28 dibagi 6 yaitu 4,67. Dibulatkan menjadi 5. Interval kelas pertama, kita tentukan dulu batas bawahnya yaitu data terkecil yaitu 40. Batas atasnya itu batas bawah ditambah P dikurangi 1. Tinggal kita masukkan 40 ditambah P-nya 5 dikurangi 1 yaitu 4. 40 ditambah 4 yaitu 44. Jadi interval kelas pertama 40 sampai 44. Interval kelas kedua caranya sama, karena ini interval kelas pertama 40 sampai 44, maka batas bawah tinggal kita tambah dengan 1. 44 ditambah 1 yaitu 45. Batas atasnya 45 ditambah 5 dikurangi 1 yaitu 49. Interval kelas kedua yaitu 45 sampai 49. Untuk interval kelas yang lain caranya sama, tinggal kita cermati di sini 40 sampai 44, 45 sampai 49. Ini panjang kelasnya adalah 5. Setiap kelas memuat 5 data. Kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dengan bantuan turus. 50 kita masukkan di sini. Kemudian 45, 46 masuk di interval yang kedua. 51 masuk yang ketiga dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan sendiri caranya seperti yang pertama tadi, tinggal kita masukkan, kemudian dari turus ini kita hitung, maka frekuensinya itu banyaknya turus yang ada di sini. Turusnya bisa dilanjutkan sendiri, maka kita bisa menentukan frekuensinya yaitu seperti yang tertera di sini. Kita lanjutkan tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif atau FR merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Rumusnya bisa dicermati di sini. Langsung saja ke contoh dari tabel distribusi frekuensi di samping. Kita bisa menentukan tabel distribusi frekuensi relatif. Caranya untuk kelas yang pertama ini 8 dibagi jumlah data di sini kita jumlah dulu yaitu datanya tadi 40 diperoleh untuk kelas yang pertama yaitu 8 dibagi 40 dikalikan 100%. Kita hitung, disederhanakan, diperoleh hasil yaitu 20%. Untuk kelas yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini caranya sama. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama bisa dicermati di sini. Tentukan persentase banyak siswa yang nilainya lebih dari 69. Cara menyelesaikannya, langkah pertama kita hitung dulu jumlah frekuensi. Ini kita tambah semuanya, ternyata diperoleh hasil yaitu 30.
Banyaknya siswa yang nilainya lebih dari 69 itu berarti 70 sampai 99. Tinggal kita hitung, yaitu 10 ditambah 8 ditambah 2 yaitu 20. Persentase banyak siswa yang nilainya lebih dari 69 itu sama dengan 20 dibagi 30 dikalikan 100%. Ini tinggal kita hitung, diperoleh hasil yaitu 66,67%. Jadi persentase banyak siswa yang nilainya lebih dari 69 adalah 66,67%. Contoh yang kedua bisa dicermati di sini. Yang diketahui, nilai yang kurang dari 70 sebanyak 34 siswa. Kemudian yang ditanyakan, banyak siswa yang nilainya lebih dari 79. Cara menyelesaikannya, kita lihat dulu banyak siswa yang nilainya kurang dari 70. Berarti P ditambah 4, kemudian ditambah P ditambah 6. P ditambah 4 ditambah P ditambah 6 sama dengan 34 karena ini sudah diketahui. Kemudian kita hitung 2P ditambah 10 sama dengan 34. 2P sama dengan 24, yaitu 34 dikurangi 10. Diperoleh hasil P sama dengan 24 dibagi 2 yaitu 12. Banyak siswa yang nilainya lebih dari 79 itu berarti 80 sampai 99. Tinggal kita tulis saja frekuensinya di sini yaitu 2P dikurangi 4 ditambah P dikurangi 3. 2P ditambah P yaitu 3P. Negatif 4 ditambah negatif 3 yaitu negatif 7. Tinggal kita masukkan. P-nya kita ganti 12. 3 dikalikan 12 dikurangi 7 yaitu 36 dikurangi 7 sama dengan 29. Jadi banyak siswa yang nilainya lebih dari 79 adalah 29 siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.